Pemirsa, kisruh di Pati, Jawa Tengah berawal dari kenaikan PBB perkotaan dan pedesaan hingga 2,5 kali lipat. Gelombang penolakan pun muncul dari warga, namun penolakan tersebut justru ditantang oleh Bupati Pati hingga viral di media sosial. Demo akbar di Pati, Jawa Tengah merupakan respon atas sikap Bupati Pati, Sudewo, yang menantang warga terkait demo penolakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan atau PBB P2 sebesar 250%. Dalam video yang viral di media sosial, Sudewo mengatakan dirinya tak akan gentar dan tak akan merubah keputusan meskipun ada aksi protes dari 5.000 atau bahkan 50.000 orang. Aksi penolakan pajak tanggal 17 Agustus ya? Siapa yang akan melakukan penolakan? Ya yang undur, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Reaksi negatif terhadap Bupati Pati pun bermunculan. Dalam kirap boyongan Hari Jadi Pati ke-702 yang digelar di sekitar alun-alun pada Kamis 7 Agustus lalu, Bupati Pati dan istrinya disoraki warga saat melintas dengan menggunakan kereta kuda dan pakaian adat Jawa. Meski disoraki, Bupati Pati berusaha senyum dan melambaikan tangan ke arah kerumunan warga. Tidak hanya menyoraki Bupati dan istri, sasaran luapan protes warga juga tertumpah pada PLT Sekda Pati Rioso. Rioso sempat viral lantaran menyita donasi pendemo dengan mengerahkan Satpol PP. Masyarakat pada kecewa semua sama seorang pemimpin dan seorang yang dipilih sebagai sekda, ya kan? Tapi nggak ngerti perasaan masyarakat yang dirasakan. Jumat 8 Agustus 2025, Bupati Pati Sudewo akhirnya membatalkan PBB sebesar 250%. Hal ini disampaikan Sudewo guna menjaga kondusivitas di Pati. Dalam kesempatan tersebut, Sudewo juga meminta maaf kepada masyarakat Pati atas kebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat. Kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Saya sampaikan berarti pembayaran pajaknya, PBB P2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Meski kenaikan PBB P2 telah dibatalkan, warga Pati tetap menggelar demo akbar pada 13 Agustus lantaran kecewa dengan arogansi Bupati. Bahkan beragam aspirasi warga mengerucut pada pemakzulan Bupati Pati. Menanggapi tuntutan warga, Sudewo menegaskan ia terpilih secara konstitusional dan tidak bisa dilengsarkan oleh segelintir orang. Ia juga meminta maaf atas pernyataannya yang terkesan menantang warga. Masyarakat Pati saya minta itu tetap tenang, ya, ikut menjaga Kabupaten Pati ini supaya suasananya kondusif. Karena Kabupaten Pati itu milik semua warga Kabupaten Pati, tidak milik segelintir orang yang keras-keras. Menjaga situasi kondusif, dan saya terpilih ini konstitusional, terpilih secara demokratis, ya kan, nggak ada kecurangan apapun, kok mau digulingkan oleh segelintir orang. Gerakan masyarakat menanggapi kenaikan PBB P2 pun terus bergulir. Walaupun Bupati telah membatalkan kebijakan tersebut, donasi untuk aksi juga terus berdatangan di depan kantor Bupati. Penolakan terhadap kebijakan kenaikan pajak Bupati Pati memicu aksi solidaritas warga dengan cara menghimpun donasi di depan pendopo Kabupaten Pati.
Kenaikan PBB P2 hingga 250% yang diputuskan Bupati Pati Sudewo menyulut kemarahan masyarakat Pati. Aksi demo besar-besaran di Pati akan digelar pada 13 Agustus 2025 diikuti 25.000 orang dari seluruh wilayah Pati. Untuk menunjang demo 13 Agustus, koordinator aksi menggalang donasi yang dibuka untuk semua masyarakat Pati mulai 1 hingga 12 Agustus 2025. Hingga Jumat pagi tadi, donasi terus mengalir di depan pendopo Kabupaten Pati. Selain air mineral, warga juga memberikan makanan siap saji untuk mendukung para relawan yang berjaga di posko. Tumpukan bantuan bahkan sudah memenuhi area trotoar di depan pendopo. 1.000 kopi yang siap seduh. Nanti akan kita bikin stand di sini untuk para pendemo. Jadi kita mendemo dengan bahagia, gitu loh. Oh, ngopi bareng-bareng. Tetap santun ya. Ya. Nah. Tadi donasinya ada berapa, Pak? Donasi ini tadi kurang lebih ya 10-an apa namanya? Dus ya. Air mineral. Ya. Kacang-kacangan. Oh, oke. Demonstrasi ini merupakan buntut dari protes kenaikan pajak dan pernyataan dari Bupati Sudewo yang menyuruh masyarakat demo jika tidak setuju dengan kenaikan tersebut. Menurut Sudewo, meskipun 50.000 orang turun ke jalan, keputusan kenaikan PBB P2 tidak akan diubah. Untuk hitungan kita nggak tahu pasti ya, tapi kalau 5.000 itu lebih. Jadi kita susah untuk ngitung karena memang tenaga kita menurunkan juga nggak ada, mereka yang donasi langsung diterima sendiri, jadi kita tidak bisa mengawal. Bupati Sudewo mengatakan alasannya menaikkan pajak karena melihat belum ada kenaikan PBB P2 selama 14 tahun belakangan. Selain itu, pendapatan dari pajak akan digunakan kembali ke rakyat berupa pembangunan infrastruktur dan lainnya. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Untuk membahas aksi unjuk rasa menuntut Bupati mundur, telah bergabung bersama kami Arman Suparman, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah KPPOD. Selamat sore, Pak Arman. Selamat sore, Mas David. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak, apakah lonjakan PBB yang kemudian berujung pada rencana bahkan dimakzulkan Bupati, ada penolakan dari warga ini ada ratusan, bahkan ada yang sampai 1.200% di beberapa daerah sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi yang sehat gitu menurut KPPOD? Ya Mas, sebetulnya kalau lihat kebijakan pajak dan retribusi daerah ya, saya mungkin mau jelaskan dari konteks kebijakannya dulu ya Mas David. Ini kan mandat dari undang-undang terbaru, Undang-Undang 1 tahun 2022 terkait dengan pajak retribusi daerah, yang mana mewajibkan daerah itu untuk merevisi gitu ya, semua perda pajak retribusi daerah itu paling lambat awal tahun 2024. Sehingga kalau kita lihat di Kabupaten Pati, itu mereka punya perda terbaru, Perda 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Dan kalau kita lihat, memang perda ini sudah mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan di dalam Undang-Undang HKPD, gitu ya. Misalnya, kalau bicara PBB P2, di dalam Undang-Undang HKPD itu tarif dasar penetapan PBB itu maksimal 0,5%, gitu ya. Artinya daerah itu bisa menetapkan tarif di bawah 0,5% itu nanti dikalikan dengan NJOP setelah dikurangi NJOP TKP namanya. NJOP tidak kena pajak gitu ya. Dan di Perda 1 2024 di Pati itu mereka menetapkan skema tarif dalam 2 skenario gitu ya. Yang NJOP atau nilai jual objek pajaknya itu di bawah 1 miliar, itu dikenakan tarif dasarnya itu 0,1%, sementara di atas 1 miliar itu 0,2 miliar, itu nanti dikalikan dengan NJOP gitu ya. Dan NJOP inilah yang menjadi ruang bagi daerah untuk ditentukan dan yang menjadi sumber polemik per hari ini, Mas David. Kenapa? Kalau kita lihat turunan dari Perda 1 tahun 2024 itu, Bupati Sudewo itu mengeluarkan peraturan Bupati kalau nggak salah nomor 17 tahun 2025 yang melakukan penyesuaian tarif gitu ya, terutama di sisi NJOP-nya gitu ya. Di sana diatur beberapa kategori NJOP, sehingga setelah itu nanti dikalikan dengan tarif dasar tadi itu memang implikasinya itu sampai 250% tadi itu. Gitu. Tapi berarti itu tidak serta-merta rata 250% seharusnya ya, bisa ada yang lebih begitu ya? Seharusnya iya, karena gini, kalau lihat di peraturan bupatinya itu ya Mas David, dan kalau kita semua bisa membaca gitu ya, di dalam Perbup itu ada kategorinya. Ketika nanti
ada apa namanya itu lonjakan NJOP misalnya 0 sampai 10% gitu ya. Dari NJOP 2024 ada penetapan tarif gitu ya, misalnya 100% sampai 39% terbawah gitu Mas. Jadi ada di setiap titik itu pasti ada perbedaan PBBP 2 tergantung kategorisasi NJOP-nya tadi. Gitu Mas ya. Jadi rumusannya itu tadi 0,1% atau 0,2 dikalikan NJOP dikurang NJOP TKP, nanti itu akan menghasilkan tarif PBBP 2 yang akan berbeda-beda itu. Gitu ya. Yang menurut kami kalau lihat tempat di media ya Mas David, ini kan sebetulnya perlu dijelaskan atau dikelirkan oleh pemerintah, terutama oleh Bupati Sadewo ya, yang dimaksudkan dengan 250% itu seperti apa. Artinya memang sedari awal kami melihat problemnya ini soal komunikasi dan juga sosialisasi, dan yang kedua adalah soal absennya partisipasi publik dalam proses perancangan kebijakan itu Mas David. Baik, tapi kalau menurut berdasarkan pemantauan KPPOD ya, ini prosesnya ini sudah akuntabel nggak ya, atau sudah transparan nggak begitu? Ya, kalau belajar dari kajian kita soal perda-perda bermasalah ya Mas, polanya adalah ketika ada resistensi atau penolakan dari publik gitu ya, itu artinya dalam proses perancangannya itu tidak melibatkan publik secara bermakna. Nah, itu juga jadi masalah ya. Itu yang menurut kami jadi PR, dan yang dilanggar itu adalah aspek paling prinsipil dalam proses penyusunan kebijakan publik. Kita kan sudah tahu ada putusan MK soal partisipasi bermakna, kemudian ada juga peraturan soal partisipasi publik Mas, di mana semua kebijakan publik, baik itu perda maupun peraturan kepala daerah atau peraturan bupati ya, yang itu berpotensi menimbulkan beban bagi masyarakat, wajib hukumnya untuk melibatkan publik, gitu ya. Nah, sekarang wajib ya, itu bupati, wajib hukumnya. Berarti kalau tidak disertakan, artinya ada pelanggaran dong di situ ya? Betul, betul. Dari yang kami lihat gitu ya, seringkali memang dalam proses pelibatan publik itu terjadi, tetapi menjadi sangat formalitas, gitu ya. Jadi yang dilibatkan itu adalah orang-orang yang bisa melancarkan proses pembahasan itu. Itu yang kami lihat jadi fenomena umum gitu ya, yang mungkin tidak hanya terjadi di Pati tapi juga di daerah-daerah yang lain. Gitu, baik, berarti untuk yang kasus Pati ini Pak Sudewo ini, apakah ini artinya bisa disebut ada penyalahgunaan kekuasaan atau memang ada bicara soal pelanggaran yang kemudian bisa ke pidana begitu? Kami melihat ada problem kapasitas dan integritas di sana ya Mas. Di sisi kapasitasnya itu tadi ada pengabaian prinsip yang paling mendasar dalam proses perancangan itu soal partisipasi, gitu ya. Karena kan sekarang resistensi itu muncul ketika peraturan bupati itu sudah keluar Mas. Seharusnya proses penolakan, polemik, diskusi itu terjadi di dalam proses perancangan, bukan setelah diundangkan atau ditetapkan, gitu ya. Itu yang problem soal kapasitas. Kemudian soal integritas adalah yang kami lihat kenapa ada resistensi, kemarahan yang luar biasa yang terjadi per hari ini, itu karena karakter pertama soal ketidakpekaan kepala daerah terhadap apa yang menjadi masalah atau kondisi masyarakatnya sendiri. Kemudian yang kedua, ada karakter arogansi yang ditampilkan, gitu ya. Dengan menantang itu ya, sanggup menghadap 50.000 itu kan satu bentuk arogansi, gitu ya. Sehingga tidak heran hari ini kita lihat tuntutannya sekarang bukan hanya membatalkan kebijakan PBBP 2 ya, tetapi juga sekarang sudah malah ketuntutan untuk dimakjulkan, untuk dimundurkan dari jabatan sebagai kepala daerah. Baik, Pak Arman, kita coba kita cek yang satu dulu ya. Yang pertama bicara soal NJOP dan juga perkaliannya tadi dengan 1 atau 2% dan sebagainya ini. Nah, kalau kita melihat ke daerah, ya tentu ada orang-orang yang memiliki tanah besar, tetapi sesungguhnya mereka tidak memiliki keuangan yang cukup. Artinya mereka memang hanya menerima tanah tersebut, objek pajak tersebut dari turun-temurun sebagai warisan begitu. Sementara keuangannya tidak ada, nggak sanggup untuk membayar yang seperti itu. Nah yang seperti ini nih seharusnya seperti apa penanganannya oleh kepala daerah? Ya, seperti yang tadi kami sampaikan ya Mas ya, dalam proses perancangan kebijakan itu ada dua prinsip tadi itu ya, soal partisipasi publik. Kenapa muncul partisipasi publik itu? Itu untuk mengidentifikasi seperti apa tantangan, kebutuhan, masalah yang dihadapi oleh wajib pajak, gitu ya. Karena kalau tidak berdialog, tidak berkomunikasi, persoalan yang tadi dicontohkan Mas David itu akan tidak diketahui oleh para pengambil kebijakan,
Siapa yang tahu kalau saya atau Mas David itu punya tanah yang besar tapi tidak punya kemampuan untuk membayar? Itu baru diketahui dalam proses komunikasi dialog dalam proses perancangan, gitu kan ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu kan sebetulnya membutuhkan riset atau kajian atau assessment yang sistematis, Mas. Sehingga kan ada prinsip evidence based to policy gitu ya, atau evidence based policy making. Artinya proses perancangan itu benar-benar berbasiskan data, berbasiskan analisis atas data yang akuntabel, yang bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. Dan yang terjadi per hari ini yang di Kabupaten Pati bagi kami memang pengabaian terhadap dua dimensi itu, soal partisipasi dan juga soal evidence based, gitu ya. Publik begitu marah. Kenapa? Ya kita lihat sekarang fenomena soal himpitan ekonomi, tekanan ekonomi, gitu ya. Ditambah lagi dengan beban yang diberikan oleh negara dalam hal ini oleh Pemda. Tentu dalam konteks ini masyarakat yang mana menurut mereka punya mandat untuk memberikan kepercayaan, tapi juga punya mandat untuk menarik kembali kepercayaan itu, gitu ya. Itu yang bagi kami terjadi hari ini di Pati, dan ini menjadi reminder sebetulnya kepada semua kepala daerah, gitu ya. Baik. Sebab kalau kita lihat ke Jombang juga ada peristiwa yang sama nih ya, bahkan dia harus membayar 800% tuh. Betul itu Mas, karena tadi kami sampaikan ruang kenaikan PBB di daerah itu memang di penentuan NJOP itu ya. Dan bagi kami ini sebetulnya bukan hanya persoalan yang harus kita tunjukkan kepada pemerintah daerah ya, tapi juga ada problem soal bagaimana mekanisme pembinaan pengawasan dari level pemerintahan yang lebih tinggi. Dalam hal ini kalau bicara kabupaten kota, pemerintah lebih tinggi dan juga sebagai wakil pemerintah pusat adalah provinsi, gitu ya. Artinya kita sebetulnya membutuhkan satu tools, satu sistem yang mampu mengidentifikasi sekaligus juga menetapkan metode agar penentuan NJOP itu tidak memberi beban yang besar terhadap masyarakat, gitu Mas. Baik, Pak Arman. Ya. Apakah KPPOD juga melihat ada indikasi gitu ya bahwa pemerintah daerah ini seperti memanfaatkan celah regulasi untuk memaksimalkan PAD tanpa mempertimbangkan daya beli yang tadi saya maksud itu. Jadi ini bicara soal PAD-nya ya. Iya. Karena tadi itu Mas, karena tadi bahwa misalnya soal tarif dasar tadi ya yang saya sebutkan itu 0,5% kan maksimal. Dari menuju 0,5 itu adalah ruang bagi daerah. Kemudian yang kedua adalah ruang penentuan NJOP tadi, itu adalah ruang bagi daerah, gitu ya. Di mana ini menjadi celah ketika saat ini misalnya di Bupati seperti yang tadi disampaikan gitu ya, dia membutuhkan uang untuk pembangunan infrastruktur. Ditambah lagi Mas David, per hari ini kita tahu kita masih berada di bawah kebijakan efisiensi anggaran. Dan kita tahu daerah itu dengan kebijakan Impres 1 2025 kemarin ada pemotongan transfer ke daerah yang begitu besar. Dalam konteks ini daerah itu melihat bahwa pajak dan retribusi ini jadi satu sumber yang bisa dioptimalkan. Hanya sayangnya dalam proses penentuan tarif seperti ini itu dia tidak melibatkan publik secara bermakna. Padahal kalau kita mau bicara potensi-potensi yang lain, itu bisa menggunakan misalnya dalam masalah pajak retribusi itu Mas, ada dua aja sebetulnya. Masalah di kebijakan atau masalah di sistem administrasi pemungutannya. Dan kalau misalnya kebijakannya itu sudah diatur seperti itu oleh undang-undang, daerah kan bisa memanfaatkan peluang tadi, inovasi di dalam sistem pemungutan atau administrasi pemungutan pajak dengan digital atau manajemen data wajib pajak gitu. Baik, ini memang akhirnya karena tidak ada partisipasi publik ketika membuat kebijakan, lalu kemudian juga tidak disertai dengan data-data yang real begitu di lapangan. Alhasil kebijakan malah backfire begitu ya, dan sampai sekarang ini berujung pada upaya pemakzulan. Baik, kita akan lihat seperti apa nanti akhirnya. Kita juga akan kawal terus ya di Pati nanti. Terima kasih Pak Arman Suparman, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah KPPOD. Selamat sore dan salam sehat selalu. Selamat sore Mas David.